Seluruh dunia adalah panggung. Kita semua pasti pernah dengar ungkapan itu kan? Kedengarannya puitis banget ya sebagai metafora kehidupan. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas sebuah teori yang melihat metafora ini secara harfiah. Nah, kutipan ini datang dari seorang sosiolog keren bernama Erving Goffman. Ini adalah ide utama dari karyanya yang terkenal, The Presentation of Self in Everyday Life. Intinya gini, menurut Goffman, identitas kita itu bukan sesuatu yang kita punya, tapi sesuatu yang kita pentaskan. Pertanyaan ini nih yang jadi inti pembahasan kita. Ternyata ungkapan poetis tadi itu bukan cuma kata-kata indah loh. Justru ini adalah fondasi dari sebuah teori sosiologi yang luar biasa kuat dan relevan, terutama di zaman sekarang. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Hidup adalah panggung. Jadi, apa sih sebenarnya dramaturgi itu? Gampangnya gini, teori ini tuh pakai analogi teater, ya, panggung sandiwara, untuk menjelaskan cara kita semua berinteraksi setiap hari. Jadi ini poin kuncinya. Goffman itu nggak terlalu peduli sama apa yang ada di pikiran kita, atau soal siapa diri kita yang asli. Fokus dia cuma satu, gimana cara kita menampilkan diri. Jadi yang penting itu pertunjukannya, bukan aktor di belakangnya. Oke, lanjut ke bagian 2. Menurut Goffman, setiap pertunjukan kita ini punya arenanya masing-masing, dan dia membaginya jadi 2 area utama, yang saya yakin kita semua sangat kenal, panggung depan dan panggung belakang. Coba deh kita lihat perbandingannya. Panggung depan itu ya saat kita lagi di atas panggung. Contohnya seperti dokter yang kelihatan super tenang dan profesional di ruang operasi. Dia mengikuti aturan, memainkan perannya dengan sempurna. Tapi panggung belakang itu ibarat ruang istirahat staf. Disitulah si dokter bisa melepas topengnya, ngeluh soal hari yang berat, dan jadi dirinya sendiri. Bener kan? Kita semua punya 2 panggung ini. Terus, gimana caranya biar penampilan kita di panggung depan itu meyakinkan? Nah, Goffman punya istilah tampilan personal. Anggap aja ini peralatan tempur kita sebagai aktor. Ada penampilan, ini kostumnya. Jas dokter, seragam polisi, itu semua langsung memberitahu status kita. Terus ada gaya, ini cara kita berakting. Nada bicara yang sopan, postur yang percaya diri, semuanya bagian dari peran yang kita mainkan. Oke, panggung sudah ada, kostum sudah siap. Sekarang kita masuk ke bagian 3, gimana cara kita mengelola semua ini. Inilah yang disebut seni pertunjukan. Nah, inilah jantung dari teori dramaturgi, manajemen kesan. Gampangnya, ini adalah semua usaha kita, mau itu disadari atau enggak, untuk mengatur cara orang lain melihat kita. Bisa dibilang inilah sutradara di balik setiap interaksi sosial kita. Prosesnya itu sebenarnya ada langkah-langkahnya. Pertama, kita baca dulu situasinya. Ini lagi wawancara kerja atau lagi kencan pertama nih? Bedakan. Kedua, kita pilih kostum yang pas. Ketiga, kita mainkan perannya. Dan yang paling penting, langkah keempat, kita akan berusaha mati-matian untuk melindungi pertunjukan kita supaya tidak rusak. Jangan sampai ada salah kostum atau salah dialog. Dan seringnya kita tuh nggak beraksi sendirian loh. Pertunjukan ini butuh tim. Coba bayangin deh, para staf di rumah sakit yang saling backup untuk kelihatan profesional di depan pasien. Atau para pegawai bank yang kompak tersenyum ramah padahal lagi pusing. Nah, mereka itu satu tim yang tugasnya menjaga agar pertunjukan tetap mulus dan rahasia panggung belakang aman. Oke, sekarang bagian 4. Teori ini kan umurnya sudah puluhan tahun ya. Tapi sepertinya tidak pernah serelevan sekarang. Kenapa? Karena kita punya panggung baru yang super besar, dunia digital. Udah deh, ini contoh paling jelas, media sosial. Instagram, LinkedIn, itu semua adalah panggung depan kita versi digital. Setiap foto liburan, setiap update pencapaian karir, itu semua adalah bagian dari manajemen kesan yang super hati-hati. Kita sedang membangun persona publik yang kita inginkan. Atau coba pikirkan soal layanan pelanggan. Teller bank, agen call center. Mereka harus wajib hukumnya tampil ramah dan sabar. Itu naskah dari perusahaan. Tidak peduli di panggung belakang mereka lagi capek atau kesal, pertunjukan harus terus berjalan. Makanya, jangan heran kalau kita sering merasa lelah banget setelah seharian tampil di tempat kerja. Itu bukan cuma capek fisik, tapi capek berakting. Nah, ada lagi yang seru, acara TV realitas. Ambil contoh acara seperti Alone, di mana pesertanya seolah-olah sendirian di alam liar.
Tapi, mereka sadar ada kamera, jadi meskipun mereka berada di panggung belakang yang paling pribadi sekalipun, mereka tetap tampil untuk penonton. Disinilah batas antara panggung depan dan belakang jadi kabur. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Setelah membahas semua panggung dan peran ini, jadi apa sih intinya? Yuk kita simpulkan. Tapi jangan salah, teori ini juga tidak sempurna, ada kritiknya. Pertama, ada yang bilang teori ini terlalu fokus pada individu, sampai lupa sama masalah yang lebih besar seperti struktur kekuasaan atau ketidakadilan sosial. Kedua, ada juga yang merasa teori ini membuat hidup kita terdengar sinis dan palsu banget, seolah-olah tidak ada lagi yang namanya ketulusan. Tapi ya, meskipun ada kritik, poin utamanya tetap sangat kuat. Intinya adalah, perilaku kita di masyarakat itu jarang sekali yang namanya acak. Hampir semuanya adalah sebuah pertunjukan yang kita kelola, sadar atau tidak, agar bisa diterima di lingkungan sosial dan untuk menjaga citra diri kita. Dan ini yang menjadi pertanyaan pamungkas untuk kita semua. Kalau hidup kita isinya panggung, peran, dan pertunjukan, lalu diri kita yang asli itu ada di mana? Atau jangan-jangan diri kita itu ya sekedar kumpulan dari semua peran yang pernah kita mainkan? Nah, ini pertanyaan yang dalam banget untuk kita renungkan sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak.